Ya, setelah sebelumnya Jonathan Latumahina berbicara belak-belakan mengenai kasus penganiayaan yang dialami oleh anaknya, David Ozora. Ya, kali ini Jonathan kembali berkisah tentang kondisi David Ozora dalam wawancara eksklusif bersama rekan kami, Shinta Samsul Arif. Berikut informasinya untuk Anda, pemirsa. Kembali lagi pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang bersama saya Shinta Samsul Arif dan saya masih ngobrol-ngobrol bersama dengan Jo Latumahina yang merupakan ayah dari David Ozora. Abang, apa cara yang dilakukan oleh Jo dan keluarga tentunya untuk mengikuti agar kasus ini tidak kemasukan angin dalam tanda kutip? Dari saya pribadi itu adalah terus mencatat minutasi sidang. Saya bilang, ya lagi-lagi saya bilang, dari kasus ini terbongkarlah. Betul. Semuanya ini mungkin adalah jalan yang udah ditujukan bahwa kita harus membongkar sesuatu hal yang memang selama ini mungkin udah menggerogoti kita dari dulu. Betul. Tekanan yang seperti apa sih? Bisa digambarkan nggak sih tekanan itu yang didapatkan seperti apa? Mereka melakukan semacam ops. Media itu adalah, ya itu tadi yang seperti saya sampaikan, mereka bikin sebuah narasi bahwa si David melakukan pencabulan. Itu yang membuat lebih ke psikis ya sebenarnya. Termasuk di Duplik kemarin juga kan. Bahkan sampai benar-benar udah semua daya upaya mereka lakukan. Ada anak mukanya mirip David. Jadi ada anak temen saya posting di Twitter lain naik motor. Dan si anak ini mukanya memang hampir mirip David. Itu kemarin jadi bahan di pengadilan Duplik. David sudah sembuh bisa naik motor. Jadi itu narasi bikinan juga? Iya, foto. Itu videonya orang. Sampai kayak gitu. Paling lucu adalah ketika saya bersaksi itu, sempat viral juga. Yang penasihat hukumnya Mario tiba-tiba bertanya, apakah saudara adalah orang di balik tertangkapnya bapaknya Mario? Hah? Itu saya sampai ketawa, kok aneh banget sih pertanyaannya. Jadi mereka tuh sampai sebegitunya gitu. Dari situ kan masyarakat bisa menilai ini orang apa sih ini yang dihadapi ini, yang disidang. Belum lagi yang tiba-tiba borgol masang sendiri. Itu kan juga, walaupun itu sebenarnya kan jadi kayak masyarakat dipertontonkan rahasia-rahasia umum yang terjadi. Yang dia setting sidang loh, sidang kemarin sebulan yang lalu itu dia masih bisa nyeting saksi-saksi pakai WhatsApp. Kalau sebulan kemarin artinya kasus bapaknya ini sebenarnya udah berjalan juga? Belum di sidang tapi. Tapi udah berjalan dalam penyidikan dan penyelidikan kan? Artinya dalam status dalam tanda kutip sebenarnya dia pun udah terkungkung juga, masih bisa berkuasa? Masih bisa. Sampai dia deketin teman-temanku. Teman-temanku dideketin, terus diminta untuk mengkondisikan, dikasih duit. Dia menjanjikan uang? Udah dikasih duit. Oh, udah dikasih duit? Jumlahnya signifikan atau? Signifikan, puluhan juta ya kalau dibilang. Dan aku bisa mengatasi. Yang penting kan aku harus istiqomah nih. Di ikhtiarku ini aku nggak boleh ke kanan ke kiri. Tapi kalau teman-temanku akhirnya ada yang ketemu sama mereka, kemudian dikasih duit, ya anggap aja ya duit setan aja. Ya mau gimana gitu. Kita kan nggak bisa ngontrol orang-orang lain. Tapi laporan soal dikasih duit itu nyampe ke abang? Nyampe ke aku. Ada juga teman-temanku juga pada ngomongin itu. Nih kemarin diajak ketemu ini. Mereka bilang diajak ketemu ini, terus aku dikasih ini. Ya kalau aku ya udah itu duit setan, terserah. Nggak ada urusannya, yang jelas aku nggak akan bergeming nih. Aku akan tempuh terus nih jalur hukum. Pengawalan kasus ini juga memang cukup berat karena ngadepin orang pinter nih. Mereka sudah memperhitungkan segalanya, caturnya udah jalan gitu. Jadi memang ngawalnya ya dari diri kita. Wah itu tekanannya luar biasa Pak. Saya ke TV juga baru ini. Mudah-mudahan kita sama-sama sangat percaya bahwa hukum di Indonesia bisa kita buka dan kita harapkan terang benderang. Kondisi David saat ini seperti apa, Bang? Ada dua hal kan. David itu ada fisioterapi yang mana itu berhubungan dengan fisik, motorik,
dan satunya kognisi. Kalau yang fisik, alhamdulillah udah makin baik karena fisioterapi terus. Yang kemarin miring, beberapa bulan lalu dia masih miring, sekarang udah agak lurus. Kita ikutin ke olahraga terus kan, olahraga pernafasan. Jadi harus ada aktivitas terus. Karena hal ini akan mempengaruhi yang kognisi. David ini sekarang jadi amnesia. Amnesia total? Kalau menurut dokter namanya short memory loss. Jadi kalau misalnya dia lagi berangkat sekolah, tiba-tiba tasnya ketinggalan. Atau jalan kemana, tiba-tiba bingung karena nyasar. Terus perangainya mood swing banget. Jadi dia gampang banget tiba-tiba sedih. Mungkin ingat traumanya ya. Sedih, diam, tiba-tiba ceria banget. Ya karena kalau trauma berat itu pasti akan mengalami itu ya. Misalnya orang kecelakaan berat itu juga pasti IQ-nya akan mengalami penurunan. Itu lambat laun akan terus kita kejar supaya bisa dalam tanda kutip normal. Walaupun selama traumanya itu masih ada, kan traumanya cukup panjang tuh robeknya tuh yang di akson antara otak kanan dan otak kiri. Bukan batang panjang. otak, jadi selama ini dianggap batang otak, ternyata bukan. Bukan batang otak, akson. Namanya diffuse axonal injury. Jadi aksonnya sobek, tapi kan jumlahnya jutaan tuh yang sobek. Selama itu masih sobek, maka dia akan seperti itu. Kemudian usia emosional. Kalau di psikologi ada istilah usia emosionalnya itu sekarang setara dengan anak 5 tahun 8 bulan. Jadi badannya bongsor tapi tingkahnya kayak bocah gitu. Tapi alhamdulillah support dari sekolahnya juga bagus banget. Artinya diperbolehkan dia mengikuti pelajaran, diperbolehkan mengikuti kegiatan sekolah full supaya merangsang ini ya kognisinya biar terangsang. Terus kehidupan sosialnya juga terbentuk karena selama ini kan dia jadi nggak punya pegangan gitu. Tapi dengan sekolah kan dia tahu bahwa oh tiap pagi harus bangun, mandi, berangkat. Itu kan tadi bilang trauma. Ada nggak sih momentum dia inget momen yang dia dipanggil keluar sama Agnes, kemudian dia pas kejadian itu ada dia inget sedikit atau? Kalau momentum pas sebelum kejadian itu ada, dia masih ingat sedikit ya. Yang dia benar-benar lupa itu adalah ketika dianiaya. Dan itu dijelaskan sama dokter bahwa trauma berat, terutama diffuse axonal injury itu pasti semua mengalami itu. Kayak kan dia tuh setara dengan orang yang mengalami kecelakaan berat. Jadi otaknya berputar gitu, terus aksonnya putus sehingga dia koma. Nah hal itu juga ada semacam ini ya dari otak itu ada amnesia atas kejadian. Jadi kayak kalau orang kecelakaan ketika ditanya dia nggak tahu, dia hanya akan menjawab, aku kenapa ya kok tiba-tiba di rumah sakit. Itu yang terjadi sama David kayak gitu. Aku kenapa kok tiba-tiba di sini. Tetapi dijelaskan sama perawat waktu itu, jawabnya kamu kecelakaan. Tapi kan akhirnya dia tanya, kalau kecelakaan apa ya bekasnya kok nggak ada. Kok cuman ini gigi patah. Kalau cuman gigi patah kan kecelakaannya ringan, tapi kok aku sampai nggak bangun-bangun. Dia tahu kalau dirinya nggak bangun-bangun? Tahu. Karena kan kalau di rumah sakit itu kan setiap hari dia oleh perawat dikasih tahu, Fit, sekarang hari ini tanggal ini. Walaupun dia tidak sadar. Iya, itu harus. Ternyata dia masih mendengar atau? Dengar. Makanya dia proses penyembuhan cepatnya lewat musik kan waktu itu. Iya kan waktu itu sempat musik. Boni ngasih playlist, kemudian musik metal untuk terapi David gitu kan? Memang benar itu. Dan benar. Benar. Jadi itu playlist. Jadi membangkitkan memorinya mungkin ya. Itu membangkitkan memori, bahkan ketika dia bisa sudah melek waktu itu ya langsung nyanyi kan di upstairs kan waktu itu sama Panturas. Kemudian Dark Soul. Jadi memang itu yang menjadi pengingat pertama itu musik. Kan katanya dia lupa pada saat momen. Dia ingat nggak ada orang namanya Mario Dandi, Agnes, Shane, ingat nggak? Kita jelasin kalau itu. Nggak ingat dia. Nggak, pas itu sama sekali nggak ingat. Agnes. Padahal Agnes itu menjadi bagian hidupnya dia sebelum ada kejadian. Dia lupa. Terus dia taunya ya kalau ada lihat, kan saya pegangin handphone. Ya kalau pas itu aja baca ini, oh ini aku kenapa sih? Nah kita jelasin itu. Jadi itu berat banget tuh.
Pas jelasin pertama kali wah, gimana? itu berat banget tuh. Saya sampai bawa dia jalan jauh, ajak makan. Dia nanya, kenapa ya kok orang-orang pada minta foto bareng? Kan Fit, foto, alhamdulillah ya udah sembuh gitu loh. Waktu itu di sebuah rumah makan, kemudian saya diskusi sama istri, gimana ya kalau kita jelasin sekarang. Karena pesan dari dokter, David harus dijelaskan, tunggu momentumnya aja. Nah itu saya jelaskan. Kamu tahu nggak kenapa kamu sekarang setiap orang ngajak foto? Karena ini mereka yang mendoakan kamu. Lah aku kenapa sih? Nah itu saya susah banget ngasih taunya waktu itu. Tapi akhirnya bisa saya sampaikan dan ya dia nangis pas denger itu. Kalau sekarang dia baca, tulis lancar? Nggak lancar. Tapi bisa membaca? Bisa, baca bisa. Nah kalau di sekolah dia bagaimana? Akademiknya? Di sekolah akademiknya ya untungnya kurikulum merdeka ya sekolahnya ya. Nggak ada lagi istilah nggak naik. Jadi pindah fase, tapi jadi padat kan dia. Ya dia ngikutin terus, oh ini kurang, nggak nyampe rata-rata terendahnya, ulang lagi, gitu aja terus. Untuk mendampingi itu perjuangan seorang ayah yang udah dalam mindsetnya Bang Jo seperti apa? Kalau sekarang itu karena ada satu hal yang dia tertarik dan cukup intens itu musik. David tuh dulu pemain kendang, ya main segala macam perkusi, bahkan sampai ngedrum juga kan. Nah itu kita asah itu lagi dan alhamdulillah support dari teman-teman juga luar biasa. Kayak misalnya Boni ada main di mana, pasti diajak nih David supaya menumbuhkan apa yang dia mau. Kemudian ada kemarin ditawarin juga sama Om Eki Soekarno, drummer itu. Pas saya kirimin perkembangannya David sudah bisa main drum. Sudah bisa? Ya ketukan-ketukannya sudah agak bener gitu. Kemudian dia menawarkan nanti latihan sama aku atur harinya. Ya alhamdulillah support dari semua orang itu luar biasa. Dia sudah mengetahui bahwa dia mempunyai kekurangan? Tahu. Sudah tahu? Tahu. Dia sudah bisa nerima? Kadang-kadang. Nah kalau lagi rewel itu dalam tanda kutip rewel ya, itu apa yang langsung dilakukan? Langsung saya ajak jalan. Oke. Jadi bener-bener saya kayak ngurusin bocah gitu. Kalau misalnya dia lagi tiba-tiba bad mood itu langsung, ayo Fit, jalan. Jalan, pengen makan apa? Nah asal dikasih makan yang dia suka udah. Nanti dia capek tidur. Dan pemirsa itulah wawancara eksklusif saya bersama Jo Latumahina yang merupakan ayah dari David Ozora. Untuk itu saya kembalikan ke studio.